Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya Hendry Purwanto. Yang akan menemani Anda semua, 30 menit ke depan, memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang dirangkum terpercaya dalam berita lintas Nusantara News hari ini. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja. Kami akan studi banding ke beberapa negara, sehingga kemudian di negara dekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga, terkait dengan jamnya, kemudian pengaturan luas wilayahnya, daerah mana saja, ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Bener ya, soalnya kan sepeda untuk balap ibaratnya speednya kan lebih mengganggu ya, dan juga untuk pengguna sepeda juga seharusnya harus pada ada kekhawatiran keselamatan itu. Ya, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu itu diresmikan oleh Pemprov, kan ada larangan untuk kendaraan sepeda. Kalau nggak ada pembatas itu, motor pun juga dia masuk ke jalur sepeda, sehingga kita nggak nyaman. Jalur sepeda Anies sepi peminat proyek salah langkah habiskan anggaran 119 miliar rupiah. Malah Heru Budi yang kena getah marah, kita tidak setuju dan bukannya kita diajak sama sekali. Jalur sepeda itu ada dua, yang permanen dan non-permanen. Yang permanen itu yang dikasih pembatas. Kalau katanya untuk keselamatan pengemudi beda, kita setuju, tapi bukan itu caranya. Transportasi publik yang mesti diperbaiki sehingga mobil yang berlalu lalang berkurang, otomatis pengemudi sepeda itu aman. Akhirnya kalau dipikir-pikir, programa masih yang jalan di Jakarta. Selain ngecat genteng, itulah resikonya kalau memilih gubernur yang cuma kebanyakan omong programnya. Sekali lagi mirip bungkus ciki, kelihatannya gede, isinya angin doang ya kalau misalkan sepeda nanti tidak mendapatkan tiket sebagai capres atau calon presiden. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja. Kami akan studi banding ke beberapa negara, sehingga kemudian di negara dekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga, terkait dengan jamnya, kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja. Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah. Jadi jalur sepeda yang dibangun di DKI Jakarta senilai 119 miliar rupiah dipertanyakan efektivitasnya, kurangnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan jalur sepeda sepi peminat dan ruas jalan semakin menyempit. Berdasarkan data dari laman Kompas, seperti terpantau sejak Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 di kawasan Palmerah, Jakarta. Sejak pukul 7 sampai pukul 8, hanya 2 pengendara sepeda yang melewati jalur sepeda di depan stasiun Palmerah. Pemasangan pembatas berupa stick-on ternyata tidak memberikan efek berarti karena terlihat pengendara sepeda motor masih menyerobot masuk ke jalur sepeda. Selain itu, jalur juga digunakan parkir oleh pengemudi ojek daring. Hal itu menyebabkan jalur tertutup seluruhnya dan tidak bisa dilewati. Keadaan ini membuat jalur non-sepeda semakin padat dan sempit. Imbas kendaraan yang menghindari pengendara dan pedagang yang parkir sembarangan. Rizwan, pengemudi ojek daring, mengatakan, ia memang biasa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan. Karena lebih mudah untuk menemukan penumpang, saya tahu ini jalur sepeda dari internet. Kalau ada petugas datang nggak ada imbauan ini jalur sepeda, lebih sering tentang trotoar, katanya. Ia juga jarang melihat pengendara sepeda melintas, hal itu membuatnya tak segan parkir di jalur sepeda. Menurut Rizwan, jika kondisi ini terus berlanjut, jalur sepeda hanya mempersempit jalan dan menambahkan kemacetan. Kondisi berbeda terlihat di jalur sepeda Blok M sampai Cipete Raya, Jakarta Selatan. Jalur sepeda di kawasan ini tidak dipasang pembatas ikon berwarna jingga. Pembatas antar jalur hanya dipisahkan oleh garis putih dengan logo sepeda yang jalurnya dicat berwarna hijau. Nihilnya pembatas jalur membuat para pengguna kendaraan motor menggunakan jalur ini dengan leluasa.
Selain itu, kontur jalan sepeda di kawasan ini tidak rata disebabkan tutup drainase yang tidak diaspal dengan baik. Hal ini dapat membahayakan pengguna jalan jika hujan tiba. Kondisi calon menjadi semakin licin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan, pada 2022 jumlah anggaran untuk membangun jalur sepeda mencapai 119 miliar rupiah. Selain itu, pekerjaan dan fasilitas pendukungnya juga dilakukan seperti marka jalan, pemasangan rambu lalu lintas dan pemasangan stiker, yang dilansir dari Kompas. Tanggal 12 Oktober tahun 2022, Wakil Ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, pengamat tata kota Nirwono Joga menilai Pemprov DKI telah salah langkah. Rono mengatakan seharusnya ada tahapan untuk membuat jalur sepeda agar efektif digunakan diawali dengan sosialisasi dan edukasi. Lalu pembangunan jalur dilakukan selanjutnya baru ada penindakan bagi pelanggar. Ia melanjutkan mengenai jalur sepeda yang sepi juga merupakan efek dari pemerintah daerah yang hanya fokus membangun. Seharusnya jalur sepeda dibuat di jalur yang tingkat lalu lintas sepeda tinggi sehingga lebih tepat sasaran. Ironisnya, partai pengusung mantan Gubernur Anies Baswedan justru menyalahkan pejabat atau J Gubernur Heru Budi Hartono yang baru sepekan menjabat. Padahal kalau memang jalur sepeda abut standarnya bagus, kan mustahil dalam waktu 1 minggu bisa tiba-tiba rusak. Kalau sampai rusak maka paling logis saat Anies menjabat sudah rusak. Tapi karena saat itu PKS terlelap dalam dana hibah akhirnya kerusakan tersebut tidak terdeteksi oleh kader PKS sekarang setelah Abu dipermalukan oleh gebrakan bagi Heru hanya dalam beberapa hari kerja baru mata PKS terbuka. Cari-cari kesalahan PJ Gubernur gak sadar dia kalau kerusakan itu sudah ada. Sejak era About saya bisa bilang ini mubazir, karena sehari-hari kalau enggak ada event apapun yang naik sepeda hampir enggak ada, kalaupun ada bisa dihitung jari kalau bicara untung rugi. Sudah pasti kagak ada untungnya sudah gitu. Tidak ada tuh peningkatan pengguna sepeda. Kalau boleh jujur dan sedikit ekstrim, saya akan sangat mendukung apabila Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo jadi membongkar jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Daripada cuma bikin jalan yang kalau jam sibuk macet jadi tambah sempit. Itulah sementara berita yang bisa saya sampaikan. Nantikan berita dari Sekilas Info yang akan hadir dalam 60 menit ke depan untuk memberikan informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Saya Henry Purwanto, pamit undur diri. Seluruh kerabat kerja Lintas Nusantara News mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.